Oke, kita hari ini akan masuk ke pertemuan pertama kelas politik dunia. Yang akan saya sampaikan hari ini RPS, kontrak perkuliahan. Jelasnya ada peraturan-peraturan ya. Terus milih ketua kelas, pembuatan grup percakapan. Kemudian ada sedikit materi pengenalan, kayaknya itu yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama, yang kedua, kelas ini nanti akan ada 6 atau 8 mahasiswa dari Malaysia. Dan seharusnya kelas ini menggunakan bahasa Inggris. Yang menjadi masalah, kalian ngerti nggak bahasa Inggris? Yang pertama, ngerti ya? Yang jadi masalah lainnya, kalian ngerti nggak bahasa Inggris saya? Sampai itu Karena bahasa Inggris saya bahasa Inggris Sunda, jadi mungkin logatnya gitu susah. Apa? Contohnya kayak saya ngomong bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saya Sunda banget gitu kan, jadi kalian nggak harus nanya mas orang mana. Gitu ya. Kita mulai yang pertama. Oke, politik dunia. Ini RPS-nya dulu ya. Saya nggak tahu siapa yang ngembangin, kayaknya saya sih. Duaan sama Amerika. Cuman saya nggak tahu ini. Oh, itu saya lagi dinilai. Saya yang mengembangkan RPS-nya. Ini ada CPL-nya ya. Kemampuan untuk berpikir dinilai ya. Ada CPLA, CPLK, CPL1, ada CPMK. Deskripsinya adalah secara sederhana kuliah ini mempelajari politik di seluruh dunia itu seperti apa, aktor-aktornya siapa saja. Nanti ada bagian dari pengantar HI, level of analysis, dan isu-isunya apa aja. Itu yang kita pelajari. Yang membedakan politik dunia dengan pengantar HI itu, politik dunia lebih fokus kepada isu dan aktor. Pengantar HI dia fokus kepada dia memasukkan juga teori-teori HI. Hal itu yang mengantarkan kalian ke mata kuliah utama prodi kalian. Kemudian ini materi pembelajaran. Ini materi pembelajarannya ya. Kenapa kalian saya langsung masukin sedikit materi? Ada yang bisa jawab kenapa mata kuliahnya politik dunia bukan politik internasional atau bukan politik global? Ada yang bisa jawab? Ya. Karena aktornya bukan cuma negara. Karena aktornya bukan cuma negara. Oh, yang di belakang ini kelihatan nggak? Baca nggak? Baca ya. Kenapa politik dunia? Karena kata John Baylis, seringkali peristiwa-peristiwa yang akan kita pelajari itu aktornya bukan cuma negara, tapi juga bisa organisasi, institusi, multinational corporation, dan tentu saja individu. Oke, kemudian lingkupnya ini seperti yang sudah kalian pelajari di pengantar HI, ada politik, ekonomi, militer, energi, dan lingkungan. Semua isu akan coba kita bahas. Lalu ini yang saya bilang ya, tentang konsep konstelasi politik dunia. Apakah unipolar, bipolar, atau multipolar. Ini bahan utamanya, pustaka utamanya, saya pakai yang John Baylis. Tahunnya lebih baru, 2021. Nanti akan saya share ke
grup WhatsApp ya. Kita nanti bikin grup dulu. Yang grup yang udah ada, mata kuliahnya udah selesai, diganti judulnya seperti biasa, orang-orangnya di feed aja. Yang belum ada, tolong di invite. Ini ya, John Baylis. Oke, ini ada penilaian. Penilaiannya nanti akan saya umumkan di kontrak perkuliahan. Karena di semester ini kalian gak ada simulasi. Biasanya setiap tahun Politik Dunia itu punya simulasi games ya. Oh, kalian tahu ya? Saya harus dengerin mas. Oh iya. Semester ini nggak ada. Prodi nggak memperpanjang lisensinya. Oke, oleh karena itu akan ada perubahan di bagian komponen penilaian. Minggu pertama perkenalan perkuliahan, nanti akan saya sampaikan juga sedikit materi. Lalu pertemuan kedua kita akan menjelaskan politik dunia, definisi dan sejarah perkembangan aktor. Kalau kalian ingat di pengantar HI, gimana HI mulai muncul? Di tahun berapa secara ilmu? Setelah Perang Dunia I tepatnya 1919. Di mana? Di Inggris Raya, tepatnya Wales, Aberystwyth. Oke, kemudian ada level of analysis. Ini saya waktu itu ngomong ke angkatan berapa ya? 2019, 2020. Mereka itu kan udah 2 tahun, 3 tahun di HI. Tapi level of analysis itu karena dalam tanda kutip terlalu mudah sama mereka dilupain. Karena mereka melupakan itu, seringkali dalam analisisnya jadi tidak jelas. Ya, level of analysis itu kalian akan sangat mudah menghafalnya. Individu, negara, sistem internasional, 3 itu. Mikro, meso, makro. Gampang kan? Nah, tapi karena saking gampangnya kalian sering lupa. Akibatnya apa? Dalam tugas, apalagi dalam TA, kalian akan membahas seperti ini. Misalnya ya, konser Jennie Blackpink dan pengaruhnya terhadap hubungan Korea Indonesia yang berimplikasi pada program PBB. Nah, itu sangat sulit untuk dianalisis. Kenapa? Karena judulnya menghantam 3 tingkatan level. Dalam analisis HI, kalian harus fokus pada satu level analisis. Nanti kan kalian, kalau kalian lanjut di sini, kalian mau nggak mau pasti TA. Kalian harus memfokuskan pada satu level analisis. Misalnya kalian punya judul, nanti ditanya, ini tuh tingkat analisisnya di mana? Di individu kah? Atau domestik? Di negara? Maksudnya bilateral? Atau di sistem internasional? Ya, itu kalian harus fokus di sana. Kemudian ada sedikit pendekatan teori, tapi kita tidak seperti pengantar HI yang lebih dalam atau lebih detail. Teori kita akan menyasar 4 teori yang paling sering digunakan: liberalis, realis, teori konstruktivis, dan teori kritis ya, yang di dalamnya ada feminis, marxis, dan critical theory. Udah gitu kita masuk ke sejarah perkembangan sistem internasional. Ini nanti yang saya sebutkan di atas tadi, konstelasi sistem internasional, apakah unipolar, bipolar, multipolar. Semuanya akan kita pelajari di sejarah perkembangan. Lalu konsep-konsep politik dan sistem internasional di masa 2 perang dunia. Di pertemuan kelima kita masuk ke periode pasca 2 Great Wars. Kita akan masuk ke perang dingin. Kenapa kok
ada perang dunia 1 2 lalu dipisahin ada perang dingin. Itu tadi. Di perang dunia 2, perang dunia 1 dan 2 seolah sistem internasional itu multipolar. Sedangkan di perang dingin sistemnya berubah, dia menjadi bipolar. Oke, lalu ada konsep-konsep dan konsep yang dalam tanda kutip baru ditemukan di muka bumi ini di masa periode perang dingin. Apa itu? Arms race, deterrence, bipolar tadi ya, dan containment policy. Tirai besi, kalau kalian pernah dengar tirai besi itu dimulai. Oh, ada yang nonton Oppenheimer ya? Udah nonton? Di sana sempat disebutin tirai besi gitu. Ada satu percakapan tirai besi yang artinya kalau dalam mata kuliah kita itu containment policy, untuk membendung komunis menyebar dan untuk supaya teman kamu nggak gaul sama musuh kamu, gitu ya. Jadi ada tirai besi di sana. Kemudian nomor 6 ini pengantar mata kuliah lainnya, yaitu ekonomi politik global di Prodi HI, Ekopolin ya. Ada Ekopolin. Kita akan masuk ke ekonomi di sini, internasionalisasi, deterioralisasi, teknologi dan liberalisasi. Yang hari ini cucunya dari ekonomi politik bernama liberalisme itu yang menandakan atau yang memunculkan istilah global politics. Ya, jadi politik global itu dia memiliki kecenderungan lebih ke ekonomi politik. Kenapa? Karena dunia yang tanpa sekat itu sekat-sekatnya dihancurkan oleh politik neoliberalis, gitu ya, yang nanti ujung-ujungnya akan menjadi kapitalis. Kemudian aktor transnasional ini yang membuat kalian tidak lagi berfokus pada hanya negara, tapi juga aktor transnasional lain. Lalu bagaimana pola interaksinya? Setelah itu kita masuk ke UTS. Di UTS, setelah UTS nanti akan ada transisi ya. Kalau rencananya itu Unirika yang ajar. Politik pasca perang dingin, jadi kita by period. Di awal tahun 1990-an kita akan fokus di sini. Kita akan melihat sistem unipolar yang mungkin nanti akan berujung pada debatable apakah multipolar karena Uni Eropa muncul, lalu the rising of Rusia, lalu apa lagi ya? India, terus mungkin Afrika Selatan, atau bipolar karena hari ini misalnya cuma Amerika Serikat dan Cina yang menjadi polar dunia hari ini. Terus di sini ada masa depan negara bangsa. Ini tuh maksudnya tadinya para pemikir barat berpikir bahwa dunia itu atau globalisasi yang terjadi hari ini itu adalah fase terakhir di kehidupan manusia modern. Ya, kata Fukuyama, dunia yang kita tinggali hari ini atau mungkin waktu kalian SD, SMP, ya udah itu bentuk terakhir dari sistem internasional. Maksud dia kalau secara bahasa manusianya nanti pas kiamat terakhirnya tuh bentuknya tuh kayak sekarang gitu. Itu prediksinya. Tapi ternyata enggak kan? Kalau kalian ingat ada kesundaan, semangat kesundaan ya, artinya yang bukan Sunda itu jangan tinggal di Jawa Barat. Kalian bisa melihat ada gerakan 212, artinya yang bukan Islam versi mereka jangan ikut campur. Kalian bisa melihat ada pemimpin dunia berjenis kelamin perempuan dikritik dan lain-lain. Artinya globalisasi itu tidak semulus itu, karena di sana ada gerakan-gerakan yang nggak mau kehilangan identitasnya. Termasuk Uni Eropa. Uni Eropa itu bisa dikatakan pro globalisasi, tapi dia juga sekaligus kontra globalisasi. Kenapa? Karena dia berfokus pada regionalisasi. Begitu juga dengan ASEAN. ASEAN beberapa negara katanya terpapar globalisasi, tapi mereka ngebendung globalisasi itu sendiri.
dengan semangat regionalismenya. Oleh karena itu, di sini kita akan melihat masa depan negara bangsa itu nantinya akan seperti apa. Atau di tahun 2020, 21, 22 ada yang memprediksi bahwa di suatu masa nanti, di masa depan, negara itu gak lagi penting karena manusia sudah bisa mengurus dirinya sendiri melalui individu karena kemajuan sistem teknologi dan informasi ya, melalui kerjasama antar individu atau adanya perusahaan-perusahaan yang sangat baik sehingga menggantikan fungsi negara. Saya pernah bilang kan, kayak Gojek gitu, kenapa muncul? Ya mungkin karena dinas perhubungan memiliki, bahasa saya harus direkam, karena dinas perhubungan memiliki kekurangan. Kenapa ada aplikasi seperti Nafas.id? Karena Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan tidak mampu menginformasikan dengan baik tentang kondisi udara dan lain-lain. Nah, itu yang saya bilang, ada orang berpikiran di masa depan mungkin saja negara itu nggak lagi matter, negara itu nggak penting lagi. Kalau kalian di hari ini ya, di pagi ini tanggal 25 di otak kalian, kayaknya nggak mungkin deh negara nggak akan berfungsi. Pemikiran kalian itu sama dengan pemikiran orang-orang Rusia di awal abad 20 atau di akhir abad 19. Mereka nggak percaya kekaisaran mereka, tsar mereka yang begitu dikdaya besar, mampu membunuh orang, mampu membungkam orang, ternyata berhasil digulingkan oleh Bolshevik. Belum kalau cerita revolusi di Amerika, revolusi di Prancis, atau bagaimana Inggris kerajaannya itu memberikan separuh powernya terhadap parlemen. Gitu ya. Jadi amat sangat mungkin apa yang tidak bisa kita pikirkan hari ini, tidak terbayangkan, di masa depan akan terjadi. Setelah itu kita masuk ke dua bahasan, tren dan transformasi itu. Ini tentang nuklir ya, tentang lingkungan dan terorisme. Di pertemuan 11, transformasi dunianya fokus pada HAM, pembangunan dan kemiskinan. Setelah itu kita masuk ke mata kuliah ciri Universitas Pertamina, yaitu energi dan politik dunia. Karena ngomongin energi, maka kita fokusnya ke abad 19. Lalu persaingan energi global di abad 19. Setelah itu masih energi, tapi kita fokusnya ke periode yang lebih modern. Nanti di sini ada perang Yom Kippur, perang antara Israel dan negara-negara Arab yang menyebabkan munculnya sebuah studi baru, yaitu keamanan energi. Lalu Marshall Plan dan hegemoni energi. Di 14 kita akan masuk ke energi terbarukan, ini masih energi ya. Lalu di 15 kita ada review topik dari 1 sampai 14, yang artinya UAS kalian akan mencakup ke 14 topik yang sudah diajarkan. Oke, itu ya RPS kita hari ini. Nah, di mata kuliah ini, adakah pertanyaan? Pertanyaan untuk RPS? Ada? Oke. Kalau nggak ada, sekarang kita memilih ketua kelas. Siapa ketua kelas? Ada ya? Ada sih? Bawa asal ya? Kamu ketua kelas lagi? Tapi sekarang ada kakak tingkat kamu. Kamu nggak takut? Saya ada takut. Kamu Aurel ya? Oke, tugasnya apa aja? Enggak, kalau di pertemuan pertama biasanya ada 3 tugas apa? Ya, terus? Iya, terus? Bahan ya. Kamu ingetin saya soal bahan ya. Sesuai dengan RPS tadi, maka tugas pertama kalian itu ini,
mengisi tanda tangan di kontrak perkuliahan. Oke? Ingat ya, ini tugas ya, jadi kalian harus menandatangani. Jadi Aurel tolong koordinasikan penandatanganan kontrak perkuliahan ini, dan saya minta minggu depan atau sebelum minggu depan sudah dikumpulkan ke saya, yang isinya ada nama, NIM, dan tanda tangan kalian. Oke, terus kamu minta nomornya ini, Delva, Benfica, Delva, dan udah 3 dong ya? Ya, 3 kakak tingkat kamu ya, minta ya. Nanti akan di-add ke grup. Oke, ini bahan perkuliahan utama kita. Bukunya John Berries, ternyata tahun 2019 ya. The Globalization of World Politics, edisi ke-8 tahun 2019. Yang nulisnya John Berries, Steve Smith, dan Patricia Owen. Kita akan melihat dulu di sini. Brief contents-nya. Oke. Nanti itu kurang lebih apa yang akan kalian pelajari sesuai dengan konten yang ada di bukunya John Berries. Jadi pertama, yang tadi saya tanya ke kalian, kenapa nama mata kuliahnya World Politics bukan Global Politics atau International Politics? Itu dijelaskan di sini ya, di halaman 5. Karena mereka bertiga sebagai editor utama merasa itu tadi, aktornya tuh bukan cuma negara. Isu-isu yang terjadi hari ini aktornya bukan cuma negara. Kalau kalian masih belum paham ini ya, saya selalu bilang international politics. Kata kuncinya ada di national. Nasional itu di Indonesiain bisa dengan berbagai hal, negara, bangsa, atau negara modern, atau negara bangsa. Oleh karena itu international politics hanya berfokus pada hubungan antar negara, inter-nation, oke? Nah, ini world politics artinya tidak hanya nation, but also other actors. Kemudian globalisasi ya, ini yang saya bilang tadi, kata McGrew, globalization itu fokusnya pada neoliberalisme yang nantinya menghancurkan sekat-sekat seolah tidak ada batas. Di konteks kesejarahan yang saya bilang di abad 20, kemudian di Perang Dingin, dan di pasca Perang Dingin adanya emerging power, emerging global order. Lalu ada teori politik, tadi saya bilang ya, ada 4: liberal institusionalis, lalu realis, kemudian kita belajar konstruktivis, ini yang nomor 12, tulisannya Michael Barnett, dan ada critical theory. Di buku ini critical teorinya ada Marxis, feminis, kemudian postkolonial. Part keempat yang saya udah bilang tadi, ada struktur dan proses ya. Di sini ada isu-isu seperti gender, kemudian ekonomi politik global, lalu ada NGO dan regionalisme yang saya bilang tadi. Ternyata semangat globalisasi itu tidak berjalan mulus. Dia mungkin hanya bertahan 4-5 tahun ya, lewat hegemoni Amerika Serikat. Lalu isu-isu tadi saya bilang akan ada 2 pertemuan ya. Di sini ada lingkungan, ada migran, kemiskinan, kelaparan, dan pembangunan. Lalu terorisme. Ini yang saya bilang tadi ya, proliferation of weapons of mass destruction. Salah satunya senjata nuklir. Nasionalisme, HAM, serta intervensi kemanusiaan. Oke, ini yang akan kita pelajari. Ada pertanyaan?
Enggak, adalah supaya video saya lama. Masih harus 5 menit lagi. Mau jawaban yang gimana? Ya, tapi masukin video aja. Oh iya. Tapi di video malu-malu ya? Ya, nggak usah. Dananya enggak. Tapi tahun depan ya, tahun depan karena mahasiswa barunya Banyak. nggak banyak sih. Lumayan lah gitu ya. Jadi ada harapan tahun depan ada sertifikat. Enak banget. Sekarang dulu emang kamu sendiri. Anak berdua Enak. 2122 dapat sertifikat. Enggak kan ini dua-dua mereka. Oh kalau dapat sertifikat enak apa enggak? Enggak. Selesai ya? Reportnya yang susah. Kan setiap hari itu. Dikontrol. Iya. Saya ceritain aja ya, angkat ini kan nggak dapat. Sertifikat itu game simulasi. Jadi kalian dibagi kelompok. Nah kelompoknya itu menjadi sebuah negara. Nanti kalian bikin nama negara, ideologi, apalagi sumber daya. Sumber daya random ya. Sumber daya random, lokasi random. Kayak milih-milih jabatan itu loh. Siapa pemerintahnya gitu ya. Presiden gitu. Terus nanti bisa saling menyerang ya. Kalian bisa attack ke negara lain, bisa kerjasama dan lain-lain. Yang harus dikerjakan seminggu 1 kali. Bukannya tiap hari. Oh bukan tiap hari. Iya, itu tuh sebenarnya kalau cuma mainnya doang gampang. Tapi yang susah tuh kan kita ada report harian sama report mingguan. Saya tuh nggak lulus gara-gara itu. Iya. Ya kalau saya sih senang ya game-game simulator itu. Jadi gamenya simulatornya gampang. Simulator ya? Tapi kalau gamenya susah. Iya. Ya gitu namanya StateCraft. Di Asia Pasifik cuma Hong Kong sama Universitas Pertamina. Keren ya? Nah ya. Biasanya nggak ada. Biasanya kan. Iya. Panjang. Tapi kan tetap sama. Diskon satu. Apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Oh, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris, saya berencana tes IELTS di akhir perkuliahan. Karena kan tak asal ya, saya ngomong terus jadi saya mau tes IELTS. Kalau bahasa Indonesia saya nggak akan tes IELTS. Tapi kan namanya masih Melayu. Tapi Malay itu ada yang Ya sih. Melayunya lebih dominan, ada yang justru Inggrisnya ini. Oh, Mereka dari kampus Melayu. di TV Petronas. Oh, ada ini nih. Aduh, untung ini. Pada tanggal 4 sampai 10 atau 11 saya nggak akan ada di Rawasimpro. Jadi kita harus mengganti satu pertemuan perkuliahan. Ya, satu pertemuan. Udah tugas keempat ya. Jadwalkan pertemuan pengganti. Nah, semester ini pertemuan pengganti dan semua perkuliahan sudah murni harus offline. Jadi penggantinya offline. Gitu ya, ingat ya, tanggal ini kan hari Senin. Kalian catat di kalender kalian. Pada hari Senin tanggal 9 Oktober tidak ada perkuliahan World Politics. Gitu ya. Jadi silakan sesegera mungkin dicarikan jadwal pengganti. Atau kalau nggak mau, saya akan coba kontak Unirika, mungkin beliau bisa di online ya, nggak boleh. Udah gitu aja. Kalau cari ya.